Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ardiansyah dengan NIM 53024220116. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari stack atau tumpukan dan bagaimana aplikasinya kalau kita ingin membuat sebuah program kalkulator aritmatika sederhana. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu stack atau tumpukan. Nah, jadi untuk analogika sederhananya, di dalam stack atau tumpukan, data yang pertama kali kita masukkan itu akan keluar terakhir, sedangkan untuk data yang terakhir dimasukkan itu yang akan keluar pertama. Jadi merupakan kebalikan dari queue atau antrian, di mana data yang pertama kali masuk akan pertama kali keluar, sedangkan data yang terakhir masuk juga akan keluar terakhir. Nah, sebelum kita membuat program kalkulator sederhana menggunakan konsep dari stack, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai infix, kemudian postfix, dan juga prefix. Misalkan seperti ini, 2 ditambah 3. 2 dan 3 ini adalah operan atau bilangan yang akan dioperasikan, sedangkan plus di sini adalah operator. Ketika plus ini ada di tengah-tengah antara dua operan, maka ini disebut dengan postfix. Sedangkan kalau tanda plusnya ini ada di setelah operan, maka ini disebut dengan postfix. Dan kalau operatornya ada di awal sebelum operan seperti ini, maka disebut dengan prefix. Nah, sebelumnya kita harus mengkonvert terlebih dahulu dari infix menjadi postfix atau dari infix menjadi prefix. Namun di video kali ini kita akan mencoba salah satunya saja, yaitu kita akan mengkonvert dari infix ke postfix. Nah, untuk algoritmanya teman-teman bisa melihat di layar yang di sebelah sini. Nah, untuk kita bisa mengkonvert dari infix ke postfix ada beberapa aturan yang harus dipenuhi. Pertama, kita harus set dulu prioritinya. Untuk perkalian dan juga pembagian ini ada di prioritas paling tinggi, kita kasih angka 2 misalkan. Kemudian untuk penjumlahan dan juga pengurangan merupakan prioritas yang rendah, kita kasih value misalkan 1. Kemudian untuk rules yang kedua, operasi yang punya prioritas yang sama itu tidak boleh masuk ke dalam satu stack, tidak boleh masuk secara bersamaan dalam stack. Kalau ini dilanggar, maka kita harus pop, kita harus keluarkan. Untuk rules yang ketiga, lowest priority tidak boleh ada setelah highest priority. Kalau ada, maka kita harus keluarkan popnya. Nah, untuk konsepnya kita harus scan dulu untuk ekspresi infixnya nanti, atau ekspresi dari aritmatikanya, atau bilangan yang akan kita operasikan. Jadi nanti untuk operan kita masukkan ke dalam postfix, kemudian untuk operatornya kita masukkan ke dalam stack. Misalkan kita punya operasi 2 ditambah 6 dikali 5 kurangi 2 seperti ini. Jadi ketika kita scan 2 merupakan postfix, kita masukkan ke dalam postfix. Kemudian plus karena merupakan operator, kita masukkan ke dalam stack. Jadi seperti ini masih sama. Nah, misalkan di sini ada minus setelah perkalian. Jadi karena minus ini adalah low, kemudian perkaliannya adalah high, maka tidak boleh ada secara bersamaan. Jadi kita harus pop, kita harus keluarkan yang perkaliannya, kita masukkan ke dalam postfix. Begitupun juga kalau ada dua operator yang punya prioritas yang sama ada dalam sebuah stack secara bersamaan, maka kita harus keluarkan, yaitu kita harus keluarkan di sini, kita keluarkan plusnya, kita masukkan ke dalam postfixnya seperti ini. Jadi dari konsep seperti ini kita bisa convert dari 2 ditambah 6 dikali 5 dikurangi 2, itu untuk ekspresi dari postfixnya adalah 2, 6, 5 kali tambah 2 minus. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk membuat program dengan menggunakan bahasa Python dari konsep yang ada di sini? Nah, caranya pertama kita harus inisialisasi terlebih dahulu. Kita butuh 2 buah list. Yang pertama kita butuh list yang namanya stack,
karena ini tipe list. Kemudian kita butuh tipe list yang kedua, namanya postfix. Nah, setelah itu kita harus inisialisasi operatornya. Operatornya ini apa saja? Sama, kita menggunakan data bertipe list. Data tipe list yang pertama ada plus, kemudian juga minus, kemudian ada perkalian pakai bintang saja, kemudian yang terakhir ada pembagian seperti ini. Nah, setelah kita inisialisasi operatornya, kita perlu untuk men-set priority dari operatornya. Kita bisa menggunakan konsep dari dictionary untuk memasukkan value-nya. Jadi kita kasih nama dictionary-nya priority. Jadi kita tinggal copy saja dari atas ini. Tinggal kita copy, kita masukkan. Untuk plus kita kasih priority 1, minus 2 kita kasih priority 1, perkalian kita kasih priority 2, pembagian kita juga kasih priority kedua. Nah, kemudian kita langsung masukkan saja nilai infix-nya. Nilai infix-nya berapa tadi? 2 ditambah 6 dikali 5 dikurangi 2. Nah, selanjutnya untuk kita bisa men-scan, kita butuh algoritma dari perulangan. Kita kasih for, kita kasih nama char. Ketika char di dalam in range len dari infix, untuk isinya yang pertama kita buat kondisi pencabangan dulu. Ketika di dalam scan itu, dalam infix.chars ini tidak di dalam not in operator seperti ini, maka kita masukkan ke dalam postfix. Postfix.append, isinya append infix.char, infix dari char. Nah, kalau yang kita scan tadi itu adalah di dalam operator char in operator, maka kita masukkan ke dalam stack.append infix char seperti ini. Kemudian kita ambil priority dari, karena ketika infix-nya ini adalah berupa operator, jadi kan dia punya nilai prioritas. Jadi kita ambil prioritasnya, get op, misalkan get op, kita ambil priority-nya adalah priority dari infix char. Nah, selanjutnya kita butuh statement bahwa, atau kita butuh kondisi di mana perulangannya ini harus lebih dari 1 kali. Karena kalau perulangannya masih 0, itu masih kosong stacknya. Jadi kita butuh stacknya itu ada isinya. Jadi kita harus berikan kondisi di mana agar stacknya itu tidak kosong, kita harus kasih statement kondisi untuk indeksnya itu lebih dari 1 seperti ini. Kemudian kita jangan lupa untuk kita ambil prioritas dari operasi yang ada di dalam stacknya, untuk nanti kita bisa compare. Jadi kita masukkan priority-nya, karena kita butuh priority yang ada di dalam stack, maka kita kasih priority-nya adalah priority dalam stack. Nah, untuk priority dalam stacknya ini kita kasih priority stack yang kedua sebelum akhir, karena kalau kita mengacu dari gambar yang ada di sini,
Misalkan stacknya udah ada dua nih, ada perkalian dan juga ada penambahan. Yang perkalian ini adalah di stack -1, kemudian yang di penambahannya ini adalah stack -2. Jadi seperti ini, kita ambil yang stack plus -2 nya ini, kita ambil priority-nya ini berapa untuk kita bisa compare nanti. Stack -2. Stacknya, oh ini kurang 1, harusnya seperti ini. Nah baru kita masukin rules-nya. Rules yang pertama, get op ini tidak boleh, karena tadi untuk rules-nya lowest priority can stay together after high priority at stack. Maka ketika get operasinya tadi itu kurang atau menyalahi aturan tadi seperti ini, maka tadi kan kita pop, kita keluarkan, kita masukkan ke dalam postweek.append-nya ini kita isi dengan stack -2. Nah setelah kita pindahkan, kita bisa keluarkan, kita bisa pop. Stack popnya adalah stack pop yang -2, kita keluarkan tadi. Nah untuk aturan yang selanjutnya, aturan yang nomor 2, no same priority together as stack. Jadi tidak boleh prioritas yang operator yang punya prioritas yang sama itu ada bersamaan di dalam stack. Nah kalau ada secara bersamaan, misalkan get op-nya itu sama dengan priority stack yang -1, kenapa yang stack -1 get op, misalkan di dalam sini. Nah get op-nya kan dari plus kan, yang di sini plus adalah get op, sedangkan ini adalah get priority dari stack -1. Kalau ini sama, maka kita harus keluarkan dan kita masukkan ke dalam postweek dan kita pop plusnya. Jadi kita tinggal copy saja statement yang atasnya seperti ini. Nah setelah itu, agar stacknya ini kosong, kita harus masukkan semua ke dalam postweek. Jadi kita butuh, ketika stacknya itu tidak kosong seperti ini, selama stacknya itu belum kosong, maka kita harus masukkan ke dalam postweek. Ini kurang. Nah kita harus masukkan ke dalam postweek.append. Untuk nilai dari append-nya adalah stack -1. Jadi kita masukin 1 seperti ini. Nah kemudian jangan lupa kita harus keluarkan isinya biar stacknya kosong. Jadi ini stack pop. Nah dari sini ketika kita run, seharusnya kita udah bisa mengconvert. Nah ini kita belum print ya, kita print dulu ya. Print print yang kita print adalah postweek. Ini ada di mana ini? Line 18 di sini. Oh ya, ini kita belum ada. Oke, kita coba ulang. Oh ya, ini harus menjorok. Oh, jadi gini saja. Invicnya kan tadi biar tidak kita butuh masukkan ke dalam stack. Tadi berapa? 2 ditambah 6 dikali 5 dikurangi 2. Jadi seperti ini. Nah, sekarang ini udah kita bisa melihat
hasilnya sama 265 kali plus 2 minus kan, hasilnya sama. Kita coba compare. Nah, hasilnya sama, dari 2 plus 6 dikali 5 minus 2, kita mendapatkan postfixnya 2, 6, 5 kali plus 2 minus. Nah, setelah kita bisa merubah dari infix menjadi postfix seperti ini, sekarang kita bisa melanjutkannya untuk kita membuat program untuk evaluate atau kita menghitung dari postfixnya ini. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung dari postfixnya ini bagaimana? Jadi kita masih punya algoritma selanjutnya. Nah, algoritmanya seperti ini, sama, hampir mirip. Untuk operan kita masukkan ke dalam stack, untuk operatornya kita juga masukkan ke dalam stack, tapi kita harus mengoperasikan stack yang minus 1 dan juga stack yang minus 2. Misalkan kita masukkan 2, 6, 5 kali plus 2 minus, kita masukkan 2, kita masukkan ke dalam stack sampai kita mendapatkan simbol perkalian. Nah, kita masukkan, kita operasikan stack yang minus 1 dan juga stack yang minus 2. Jadi 2, 6 kali 5, 30, hasilnya 2, 30. Kemudian kita scan lagi mendapatkan simbol plus, kita operasikan stack yang minus 1 dan juga stack yang minus 2, jadinya 32, sampai seterusnya, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya adalah 30 seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menerapkannya ke dalam sebuah algoritmanya? Pertama, kita butuh perulangan lagi untuk kita bisa men-scan-nya itu. Kita samakan aja, kita butuh varchar in postfix in range len dari postfixnya seperti ini. Nah, di sini sama, ketika postfix yang di dalam karakter ini bukan operator, kita masukkan saja ke dalam stack.append. Nilai di dalam append-nya ini adalah postfix char. Postfix char seperti ini. Gini kurang gini, dan ini juga kurang menjorok seperti ini. Nah, ketika di scan ini merupakan operator. Oke. Ketika di scan ini juga merupakan operator. Operator seperti ini. Maka agar kita bisa mengoperasikan stack yang minus 2 dan juga stack yang posisinya di minus 1, kita perlu inisialisasikan dulu, misalkan B itu integer ya, biar bisa kita operasikan. Integernya adalah stack yang posisi di minus 1. Kemudian A ini adalah stack minus 2. Jadi kita bisa mengoperasikan A dan juga B minus 2 seperti ini. Nah, lalu kita harus buang dulu di dalam stacknya, kan kita udah masukkan ke dalam B dan kita udah masukkan ke dalam A kan. Jadi kita harus buang dulu di dalam stacknya. Kita harus buang dulu tadi stack pop, kita harus buang karena kita udah masukkan ke dalam variabel B dan juga A. Nah, kemudian kita baru masukkan algoritma atau program kalau kita ingin membuat kalkulator seperti biasanya kan. Misalkan if postfix dot char ini adalah plus seperti ini, maka kita stack.append, kita masukkan stack.append-nya adalah append A ditambah B seperti ini. Begitupun juga dengan yang lainnya. Misalkan ini tinggal kita kopikan saja.
kita ganti dengan minus. Kita ganti minus, kita langsung copy saja. Seperti ini, kita ganti dengan perkalian. Kita ganti dengan perkalian, kita ulangi lagi satu kali lagi, kita masukkan yang pembagian. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa tampilkan hasilnya. Tampilkan hasilnya adalah print stack seperti ini. Nah, kita masukkan di bagian bawah deh. Seperti ini. Nah, dari tadi kan infix-nya adalah 2 ditambah 6 dikali 5 dikurangi 2, kita ubah menjadi postfix seperti ini. Nah, kemudian kita evaluasikan atau kita kalkulasikan jadi menjadi nilai 30, sama seperti 30. Dan ini kalau kita pakai matematika ala kita, ala manusia, tetap kita akan mengkalikan dulu 6 dikali 5, karena perkalian itu didahulukan ketimbang penjumlahan dan juga pengurangan. 6 kali 5 itu 30, kemudian dikurangi 2, 28, ditambah 2 adalah 30. Jadi sama seperti inilah kira-kiranya kalau kita ingin membuat sebuah program kalkulator aritmatika sederhana, kalau kita menerapkan konsep dari stack dan juga menerapkan konsep dari infix to postfix atau infix to prefix. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas bagaimana cara kita mengkonvert dari infix to postfix dan juga bagaimana cara kita membuat kalkulator dari penerapan konsep infix to postfix dan juga stack ini. Saya Muhammad Irfan Ardiansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.